Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa share, subscribe, dan di like dan di share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari masalah ego menimbulkan korupsi dan bahkan menguasai dunia. Ego. Jadi ini pernah saya belajar ilmu psikolog waktu dulu di kuliah, di bangku kuliah. Itu yang mengajarkan oleh Sigmund Freud, ahli hukum jiwa. Sigmund Freud, yaitu di dalam diri manusia itu ada ego. Itu banyak lagi pembagian-pembagiannya. Tapi intinya ego itu ada dalam keadaan sadar dan dalam alam tidak sadar. Jadi sering kita ini berbedanya dalam alam tidak sadar ini, sering kita merasa kurang dan lain sebagainya, ingin lebih. Intinya daripada ego itu ingin lebih daripada yang lain. Apa ingin yang lebih? Ya ingin lebih kaya, ingin lebih berkuasa dan lain sebagainya. Makanya ada orang tanpa disadari, apalagi bekerja di pemerintahan, tanpa disadari semua orang di ruangan itu, ruang kerjanya dianggapnya saingan. Dan dia ingin lebih tinggi dari yang lainnya, dari pejabat yang lainnya itu. Jadi selalu dia berusaha tanpa disadarinya. Dan juga kita lihat seperti Hitler. Dia sudah menguasai negara Jerman, dan beberapa negara, ingin dia menguasai dunia. Karena egonya itu, ego di luar kesadarannya sendiri. Ingin berkuasa lebih luas lagi di dunia ini. Sudah dilawannya Rusia dan sudah dikalahkannya Prancis dan lain sebagainya, dia tidak puas. Sudah dia menguasai satu daerah, ingin lebih luas lagi kawasannya itu, meluas seperti Hitler itu. Demikian juga di tengah-tengah masyarakat, di setiap keluarga ada saja. Sudah dia kaya, ingin lebih kaya dari yang lainnya itu, dan ingin dia terkaya dari teman yang lainnya. Ada juga dari sini ingin berkuasa lebih tinggi kekuasaan dari yang lainnya itu. Inilah yang membuat korupsi itu merajalela, karena dia ingin lebih baik, lebih kaya dari yang temannya yang lainnya itu, sehingga dia berbuat korupsi, mengambil uang negara itu. Dan juga kalau dia sebagai pejabat, setiap urusan harus ada uangnya sama pejabat yang namanya gratifikasi. Kalau sudah ada uangnya, baru diberikannya. Karena dia ingin punya uang lebih banyak dan dia ingin lebih kaya dari yang lainnya itu dari segi keuangan. Demikian juga tokoh-tokoh masyarakat pun sama. Sudah dia tokoh masyarakat ingin lebih luas lagi kuasanya, ketokohannya itu dibandingkan tokoh yang lain. Sehingga terjadi persaingan-persaingan di luar kesadarannya sendiri. Karena inilah yang sering terjadi. Karena di luar kesadarannya sendiri ada niatnya ingin lebih dari teman-teman yang lainnya. Yang kelebihannya itu, yang ingin lebihnya itu tergantung kondisi seorang itu. Kalau dia di olahraga ingin lebih hebat dari olahraga yang lain, ingin nomor 1. Kalau dia di lingkungan perusahaan, ingin perusahaan yang lebih hebat, lebih kaya. Dan juga dalam kehidupan sehari-hari, dia juga ingin lebih hebat kekayaannya daripada yang lain. Dan juga kalau dia juga tokoh masyarakat, ingin lebih luas ketokohannya daripada yang lainnya itu. Sehinggalah tanpa disadarinya itu ingin lebih daripada yang lainnya itu. Memang itu salah satu faktor kemajuan, tetapi juga bisa menjatuhkan seseorang itu karena ingin lebih dari yang lainnya itu, akhirnya dia berbuat kesalahan-kesalahan, terutama masalah korupsi. Karena dia ingin lebih kaya daripada yang lainnya itu, dia melakukan korupsi. Suatu saat dia ketahuan melakukan perbuatan korupsi, akhirnya dia terjatuh tersangkut perkara korupsi, ditangani oleh para pejabat, akhirnya dia masuk penjara. Ini akibatnya juga di situ. Kalau dia tidak bisa menjaga dirinya, akhirnya ada juga korupsi terlalu rakus dan lain sebagainya. Jadi ada juga di pemerintahan ingin lebih tinggi jabatannya dari sesama temannya itu.
kok teman saya baru sekian lama, kok dia sudah bisa memegang jabatan tinggi begini, saya sekian. Jadi ada keinginan lebih tinggi jabatannya daripada teman lainnya. Kalau itu di dunia perkantoran. Kalau di dunia masyarakat, kemasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat ingin lebih tinggi kepengaruhnya itu kepada masyarakat yang lain dibandingkan tokoh masyarakat yang lainnya itu. Jadi ingin lebih tinggi. Makanya kita perlu beragama. Karena di dalam agama itu jadi tingkat kepuasan kalau kita mengikuti ego kita sendiri, tidak ada kepuasan. Makanya kalau kita belajar agama, di situ sudah ada diatur masalah kepuasan. Apa yang sudah syukurilah apa yang sudah kau miliki. Manfaatkanlah yang sudah Anda miliki itu sesuai dengan ajaran agama, sehingga hatinya tentram. Tetapi kalau kita hanya berdasarkan ego, keinginan kita dipenuhinya, mengingini tanpa disadari, ingin menguasai semua itu, banyak langkah-langkah nanti yang bisa menjerat kita menjadi masalah, menjatuhkan diri kita ke dalam hal yang tidak baik. Tetapi kalau kita mendasarkan kepada agama, apa yang sudah kita miliki itu cukuplah, sudah kita harus puas atas apa yang kita miliki dan kita manfaatkan. Sekian dan terima kasih.